Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Santia. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang dimana judul penelitian saya adalah problematika pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 8 MTS Al-Islam Kemuja. Nah, ini adalah judul penelitian saya. Baik, langsung saja. Di latar belakang di sini saya menjelaskan pengertian pembelajaran, yang dimana pembelajaran ini merupakan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan hubungan antara pendidik dan peserta didik, yang pada umumnya kegiatan belajar mengajar ini ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, serta pembiasaan. Nah, selain itu juga saya menjelaskan bahwa salah satu yang termasuk ke dalam salah satu mata pelajaran PAI adalah sejarah kebudayaan Islam. Nah, SKI ini biasanya ditemukan di madrasah-madrasah seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Nah, sejarah kebudayaan Islam ini menekankan pada aspek kemampuan peserta didik dalam mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa bersejarah perkembangan agama Islam, meneladani tokoh-tokoh pejuang Islam, dan mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa bersejarah perkembangan agama Islam seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini ditujukan diarahkan untuk menyiapkan dan menjadikan peserta didik untuk memahami, mengenal, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang kemudian dijadikan pandangan dan pembelajaran bagi peserta didik, yang dimana hal tersebut bisa didapat melalui kegiatan pembelajaran pembiasaan. Nah, berdasarkan judul saya tadi, yaitu problematika pembelajaran SKI, di sini di sekolah-sekolah, baik itu di madrasah ataupun di pondok-pondok, ini masih sering ditemukan problematika atau masalah-masalah dalam pembelajaran SKI ini. Melainkan selain dari permasalahan dari peserta didiknya itu sendiri, dari guru dan baik itu fasilitas, sarana prasarana dan lain sebagainya, tentunya ini menjadi problematika tersendiri bagi mata pelajaran dan sekolah tersebut. Nah, dari observasi awal yang telah saya lakukan, saya menemukan beberapa masalah yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu peserta didik ini cenderung merasa bosan dan kurang paham terhadap materi yang disampaikan, yang diakibatkan dengan cara ataupun metode guru mengajar yang monoton, sehingga menyebabkan rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran SKI di kelas. Nah, seperti yang kita ketahui, SKI ini merupakan mata pelajaran yang berat karena di sini SKI memaparkan tentang sejarah-sejarah yang panjang tentang perkembangan agama Islam. Nah, itu latar belakang saya. Jadi hal ini menjadi ketertarikan saya sehingga saya ingin meneliti mengenai problematika SKI yang ada di sekolah, yaitu yang bertempatan di MTS Al-Islam Kemuja di kelas 8. Ya, jadi saya merasa hal ini menarik bagi saya. Jika saya meneliti, saya ingin mengetahui permasalahan apa yang ada di sekolah atau di kelas tersebut dalam pembelajaran SKI. Nah, lalu ini ada rumusan dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah saya ini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran SKI, apa saja. Yang kedua itu apa saja problematika SKI. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana solusi yang dilakukan oleh pendidik dalam mengatasi problematika tersebut. Lalu tujuannya mengikuti rumusan masalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran, untuk mengetahui problematika, lalu untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini ada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini ada secara teoritis dan secara praktis. Selanjutnya itu adalah telaah pustaka. Nah, di sini telaah pustaka saya mengambil 3. Ini ada penelitian dari Ahmad Tabiin, yaitu mahasiswa pendidikan agama Islam dari Yayasan Wali Songo Semarang. Pada rumusnya ia meneliti
dengan judul penelitian problematika metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 8 MTS Nurul Huda, Banyupatih, Batang. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa problematika pembelajaran SKI ini disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang bervariasi, di mana metode tadi monoton, lalu media pembelajaran yang kurang jelas serta dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu yang kedua ini penelitinya adalah Nikmatul Fauziah, yang dimana dia adalah mahasiswi pendidikan agama Islam dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, dia meneliti dengan judul faktor penyebab kejenuhan belajar sejarah kebudayaan Islam pada siswa kelas 9 jurusan keagamaan di Tempel Sleman. Ya, selanjutnya memberikan informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan siswa mengalami kejenuhan belajar, sepertinya misalkan coba internal, rendahnya minat belajar, suasana lingkungan dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir di sini adalah penelitinya adalah Muhammad Saifuddin. Ia merupakan mahasiswa PAI dari UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul penelitian problematika sejarah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada siswa kelas 10 di Mansalah 3 pada tahun 2015. Nah, penelitiannya menunjukkan bahwa problematika pada siswa kelas 10 di Mansalah 3 ini waktu pembelajaran ini menyebabkan kurang semangatnya siswa dalam belajar, kurang aktifnya siswa diajak diskusi oleh guru, lalu kurang fokus, terbebani dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa tersebut. Nah, itu. Lalu di sini selanjutnya adalah kajian teori. Nah, di kajian teori saya memaparkan tentang yang pertama itu pengertian SKI, lalu yang kedua tujuan dan fungsi dari belajar SKI ini, lalu yang ketiga itu adalah pentingnya belajar SKI, yang keempat itu adalah ruang lingkup pembelajaran SKI, seperti misalkan ruang lingkup pembelajaran SKI ini misalkan di kelas 8 MTS Islam Kemuja itu materinya apa-apa saja materi pelajarannya, apakah misalkan pada masa Bani Abbasiyah dan sebagainya. Lalu yang kelima ini adalah problematika pembelajaran, lalu yang keenam itu pengertian problematika pembelajaran, yang ketujuh itu adalah saya paparkan tentang ruang lingkup problematika pembelajaran SKI. Di sini ada dari peserta didiknya, problematika itu berasal ada dari peserta didiknya, lalu ada dari penguasaan dan pengembangan materi oleh guru, lalu ada metode belajar yang digunakan oleh guru dan sumber belajar. Nah, selanjutnya ini adalah metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya adalah penelitian kualitatif, yang dimana subjek penelitiannya adalah MTS Al-Islam Kemuja kelas 8, peserta siswa dan guru yang bersangkutan. Lalu sumber data saya adalah dari primer dan sekunder. Lalu yang keempat itu adalah metode pengumpulan data saya ambil melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan data saya, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Nah, ini adalah sistematika pembahasan saya, yang pada bab pertama itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telah pustaka, kerangka teori, metode, dan sistematika. Bab kedua itu adalah gambaran tentang pokok madrasah Sanawiyah Islam Kemuja, memuat letak keadaan geografis sejarah berdirinya, proses perkembangan visi misi keadaan pengasuh guru SKI, santri putri serta santri putri dan putra serta sarana prasarana. Bab ketiga ini saya di sini saya paparkan tentang jawaban dari rumusan masalah, yaitu menjelaskan tentang problematika pembelajaran SKI di kelas 8 yang tersebut lalu yang di bab keempat ini saya membahas tentang pembahasan dan analisis data. Bab ini tentang penguraian hasil penelitian yang berisi dari hasil penelitian yang tujuannya dalam bagian rumusan masalah. Bab kelima ini saya paparkan tentang bagian penutup yang cukup kesimpulan dan saran yang terdapat pada peneliti. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Problematika Pembelajaran SKI di kelas 8 MTS Al-Islam Kemuja. Mungkin hanya itu saja. Selebihnya saya mohon maaf, sekurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.